Al-Fatih, Al-Quran for Life Sciences, application of 3D science and applied technology learning media basic level with Android-based Quranic interpretation. Berdasarkan informasi data BNPB Indonesia per 28 Juli 2020, total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mencapai 102.051 dan akan terus bertambah setiap harinya. Implikasinya, hal ini berdampak besar di beberapa sektor pemerintahan, salah satunya di bidang pendidikan. Akibat adanya fenomena tersebut, maka penerapan metode e-learning menjadi pilihan terbaik dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, siswa harus memahami materi melalui sistem pembelajaran daring yang memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya memiliki karakteristik fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, tempat, pengajar, dan bahan ajar. Namun, sistem pembelajaran daring memiliki kelemahan jika diimplementasikan untuk seluruh tingkat pendidikan di Indonesia. Salah satunya, pendidikan anak SD yang memiliki pemikiran terbatas pada benda-benda konkret. Menurut hasil pengamatan dan wawancara di salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Tuban, sebanyak 83,2% siswa memiliki capaian nilai di bawah rata-rata, yaitu pada nilai pelajaran Al-Quran Tafsir dan Al-Hadis serta sains. Di lain hal, perkembangan modernisasi pada sains dan teknologi telah membawa kebermanfaatan bagi umat manusia. Oleh karena itulah, hal ini penting untuk dipelajari. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode khusus dalam menyampaikan materi abstrak pada anak sekolah dasar yang tak menghilangkan esensi Islam dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Kami Fatih Project dengan saya Siti Hairunisa sebagai koordinator lead Dan saya Salma Afifah sebagai content creator. Saya Muharrafil Maharom sebagai app developer dan saya Adam Sutrisno sebagai video creator. di bawah bimbingan Dr. Sintat Kusairi SPD MSI dengan bangga mempersembahkan Al-Fatih, Al-Quran for Life Sciences, belajar sains seindah belajar di kalam Allah. Al-Fatih, Al-Quran for Life Sciences dikerjakan oleh mahasiswa yang ahli di bidangnya. Pengerjaan konten materi didasarkan atas referensi melalui kajian relevan dan kerjasama dengan ahli materi. Sedangkan pengerjaan aplikasi dikerjakan oleh mahasiswa teknik informatika dan pengerjaan konten video sains dikerjakan oleh mahasiswa desain komunikasi dan visual. Sehingga dihasilkan aplikasi Al-Fatih Al-Quran for Life Sciences sebagai media pembelajaran sains Qurani yang representatif dan fleksibel. Untuk menjalankan aplikasi, aktiviti pertama saat aplikasi dipacu adalah menjalankan sebuah splash screen activity. Dari splash screen, user akan diarahkan kepada sebuah activity yang berisi menu utama aplikasi. Ketika user memilih tombol baca Quran, user akan diarahkan ke sebuah activity yang berisi daftar surat Al-Quran. Di dalam layout activity ini juga terdapat tab menu juz dan bottom menu. Jika user memilih salah satu surat, user akan diarahkan kepada activity detail surat yang berisi ayat dari surat yang dipilih. Dalam activity ini juga terdapat menu pencarian, download, dan lainnya. Selain menampilkan list surat Al-Quran, sistem akan menampilkan list tafsir Al-Quran ketika user memilih sub menu tafsir yang terdapat pada bottom menu. Dalam activity ini, sistem akan menampilkan daftar ayat dari surat yang dipilih. Fitur ini menyediakan tafsir 3 metode, yaitu tahlili, ijmali, dan maudhu'i. Ketika user melakukan sebuah event klik pada salah satu list ayat, layout akan menampilkan sebuah scroll view yang menampilkan isi tafsir, dan tafsir yang ditampilkan berdasarkan posisi menu tab. Activity ini tampil ketika user memilih menu pencarian sains pada menu utama. Di sini terdapat tab menu yang berisi doa-doa, video sains, serta terdapat text box untuk melakukan pencarian. Pada layout ini akan menampilkan list video pembelajaran sains dalam perspektif Islam. Activity ini tampil ketika user memilih menu pencarian pada menu utama. Layout ini menampilkan list doa-doa dalam perspektif Islam. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini. Ketika user mengklik list salah satu doa, sistem akan mengarahkan user kepada detail activity doa yang menampilkan isi dan terjemahan dari doa yang dipilih. Ketika user mengklik list salah satu pilihan video materi sains, sistem akan mengarahkan user kepada detail activity video pembelajaran yang menampilkan video dan penjelasan tentang video. Di sini juga terdapat pilihan untuk melihat doa yang sesuai dengan video pembelajaran. Lalu kemudian, user akan diarahkan kepada activity list jadwal sholat ketika user memilih tombol jadwal sholat pada menu utama. Di sini juga terdapat menu untuk mengetahui arah kiblat, men-set posisi kita saat ini, dan pengaturan lainnya.
Al-Fatih, Al-Quran for Life Sciences, media pembelajaran sains Qurani, hadir untuk memberikan pemahaman dan penafsiran yang bersangkutan dengan Al-Quran, dan isinya berfungsi sebagai Al-Fatih, pembuka kebenaran, dan Mubayyin, pemberi penjelasan yang menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya ayat-ayat Al-Quran tentang sains yang bersifat abstrak, sehingga pemaknaannya dapat dipahami secara utuh serta dapat digunakan untuk menyikapi fenomena sains yang sedang terjadi. Selanjutnya, tujuan pembuatan aplikasi ini yaitu memberikan sumber referensi ilmu pengetahuan sains dalam perspektif Islam, mendidik siswa memiliki pemahaman sains Qurani dan penerapannya, memberikan pendekatan antara siswa dengan orang tua, siswa dengan guru, dan guru dengan orang tua, serta mengurangi potensi terjadinya penyimpangan materi dan pandangan hegemoni ilmu sains yang mengakibatkan pada penyimpangan akhlak siswa. Untuk mengembangkan pembuatan aplikasi Al-Fatih, digunakan metode pengembangan SDLC prototyping. Dalam proses pengembangan, dilakukan planning step. Tahap yang pertama yaitu penyusunan ide. Kemudian, dilakukan tahap riset untuk mencari berbagai data yang relevan. Selanjutnya, diadakan komunikasi antara penulis dengan app developer dan ahli materi untuk membahas keseluruhan konsep aplikasi yang diperlukan. Pada tahap ini, dilakukan berbagai rancangan, dimulai dari diagram alur, penyimpanan data, rancangan desain, hingga penerapannya. Selanjutnya, yaitu tahap customer evaluation, yang dilanjutkan dengan validasi media dan validasi materi. Dari hasil validasi materi, diperoleh tingkat validitas sebanyak 88%. Dan dari hasil validasi media, diperoleh tingkat validitas sebanyak 85%. Berdasarkan bukti tersebut, aplikasi ini layak untuk dikembangkan. Untuk tahap review dan update, data yang telah didapat sebelumnya diolah kembali menjadi hipotesa baru, dan pada tahap desain, hipotesa pada tahap review diolah kembali. Selanjutnya, tahap maintenance step terdiri dari launching app dan development step. Pada tahap ini, dilakukan uji coba dalam berbagai aspek, mulai dari keamanan data hingga kecepatan aplikasi. Aplikasi Al-Fatih ini merupakan satu-satunya aplikasi Al-Quran yang menyediakan media pembelajaran sains Qurani dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal ini menjadikan Al-Fatih memiliki potensi besar untuk berkembang. Untuk mengenalkan aplikasi yang telah kami rancang, kami telah melakukan publikasi media massa melalui berita dan testimoni pengguna, serta memperoleh dukungan dan bimbingan dari kampus untuk mensupport pengembangan aplikasi. Al-Fatih yang merupakan kepanjangan dari Al-Quran for Life Sciences, menurut saya adalah aplikasi yang luar biasa, kreatif, inovatif, dan sangat bermanfaat, khususnya bagi siswa sekolah dasar, di mana mereka bisa lebih dekat berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya dari sudut pandang sains. Al-Fatih luar biasa. Aplikasi ini juga telah memperoleh nomor pendaftaran hak paten dan hak cipta untuk mendukung keberlanjutan aplikasi. Kemudian, untuk rencana implementasi yang akan kita lakukan, yaitu materi sains yang tersedia dalam aplikasi dikaji oleh guru atau ustadz yang kemudian akan disalurkan kepada siswa untuk dipahami dan diaplikasikan. Selanjutnya, evaluasi dilakukan oleh orang tua dengan memantau hasil belajar melalui catatan pengantar yang nantinya dikirimkan kepada guru atau ustadz. Terdapat banyak keunggulan yang dimiliki oleh Al-Fatih, seperti dapat digunakan secara offline, didesain dengan kode yang efisien, sistem navigasi yang mudah dipahami, pengembangan desain yang friendly, fitur tafsir Quran 3 metode, materi sains audiovisual dan penjelasannya, disertai doa sehari-hari dalam satu aplikasi. Al-Fatih memiliki sistem self-evaluation sesuai dengan permintaan user, pengembangan materi sesuai dengan kebutuhan user. Dan untuk merealisasikan keberlanjutan aplikasi Al-Fatih, dilakukan pengembangan fitur. Yang pertama, membuat integrasi materi dalam aplikasi melalui AR. Kemudian, mengembangkan jangkauan materi sesuai dengan tingkatan pendidikan. Rencana selanjutnya, menerapkan materi sains Qurani ke arah ilmu terapan atau pengobatan. Dan yang terakhir, membuat life planner terintegrasi aplikasi sebagai output self-evaluation. Al-Fatih, Al-Quran for Life Sciences, Masterpiece Learning Media siap menemani belajarmu. So,
Gedebol Pak Kecil. Thank you.